Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para sedulur YouTube. Ketemu lagi dengan saya Agung. Seperti biasa teman-teman, saya ngajak teman-teman ngobrol di siang hari ini masih seputaran hal-hal yang bersifat religius. Oke teman-teman, mungkin teman-teman sering dengar ya masalah-masalah gangguan non medis, bisa aja itu semacam sihir ataupun mungkin dikatakan santet, pelet segala macam. Beberapa waktu yang lalu juga saya pernah bertemu dengan kondisi-kondisi orang yang mengalami penyakit non medis ya, yang dulunya saya juga nggak begitu yakin keberadaan penyakit-penyakit non medis itu, dan memang akhirnya saya dipertemukan ya dengan penderita-penderita yang mengalami gangguan non medis. Dan pada waktu proses pengobatan biasanya kita akan berinteraksi dengan makhluk-makhluk gaib yang memang sengaja sebetulnya dikirim ya untuk mengadakan gangguan, melakukan gangguan terhadap objeknya. Nah, hal-hal yang seperti ini mungkin teman-teman juga pernah ngalamin ya. Dan ketika mereka berinteraksi, mereka akan melakukan kegaduhan biasanya, ribut, berisik segala macam. Kadang-kadang kita terpancing untuk nanya-nanya mereka kan, minta informasi dari mereka yang pada dasarnya mereka itu kan pembohong. Menurut sumbernya hadisnya Abu Hurairah, ketika ada sesosok makhluk yang mencuri kurma ya pada malam bulan Ramadan sampai 3 kali, dan pada waktu itu Abu Hurairah lah yang ditugasi oleh Nabi Muhammad SAW untuk menjaga kurma tersebut. Dan kemudian yang ketiga kalinya dia akan membawa makhluk tersebut ke Rasulullah SAW, dan dia memohon jangan dihadapkan sama Rasul kan, karena dia mengambil karena kebutuhannya, dan dia mengajarkan sesuatu ya di situ kan. Jadi dia mengajarkan ke Abu Hurairah bahwasanya kalau kau tidak tidur bacalah ayat kursi, maka akan ada malaikat yang menjagamu. Kalau kau membacanya hari pagi, dia menjaganya sampai sore. Kalau kamu membacanya sore, ada yang malaikat yang menjaga kamu sampai pagi gitu kan. Dan ketika disampaikan ke Rasulullah SAW, Nabi Muhammad pun mengatakan bahwa yang disampaikan oleh makhluk tersebut adalah benar adanya. Tapi Nabi Muhammad kemudian mengatakan, kamu tahu nggak? Tapi kamu tahu nggak dia itu siapa? Dia itu adalah syaitan, dia adalah pembohong, dia adalah yaitu pembohong, dia adalah syaitan. Walaupun yang ngomong syaitan, tapi ketika apa yang disampaikannya benar, inilah etikanya Nabi Muhammad SAW, dibenarkan, tapi diingatkan ke Abu Hurairah, dia itu adalah setan, dia itu adalah pembohong. Oleh karena itu mungkin nggak perlu kita terpancing ya, karena difirmankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, memang itu taktik mereka gitu kan. Di Al-Quranul Karim difirmankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Waladina kafaru qalu la tasma'u li hadzal qur'ana walghaw fihi la'allahum taghlibun. Wa qala ladina kafaru la tasma'u li hadzal qur'an. Dan kemudian berkatalah nih orang-orang yang kafir itu, la tasma'u li hadzal qur'an, jangan pernah kalian mau tuh dengerin Al-Qur'an. Walghaw fihi, dan ketika diperdengarkan Al-Quran itu bikinlah keributan, kegaduhan, la'alakum tahlifun, sehingga kalian bisa mengalahkan mereka katanya. Nah ternyata kegaduhan, keriuhan, keberisikan orang makhluk-makhluk gaib yang ganggu ketika ada proses pengobatan seperti itu, kita membacakan ayat-ayat suci Al-Quran, itu sebenarnya taktik mereka, karena dikatakan la'alakum tahlifun, agar kalian bisa mengalahkan mereka gitu kan. Jadi jangan sampai teman-teman kemudian karena ya namanya kita manusia pengen tahu kan, malah nanya-nanya kamu siapa, dari mana, yang ngirim siapa. Nah seperti itu, sebetulnya kita udah masuk perangkap mereka kalau seperti itu ya. Dan itu nggak begitu perlu kan gitu kan. Sebaiknya ya diteruskan aja pembacanya, dan mungkin kurangi lah interaksi dengan mereka ya. Oke, gitu aja teman-teman. Semoga bermanfaat obrolan kita ini. Semoga yang dengerin dapat pahala dari Allah, sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan saya pun juga mendapatkan pahala, berharap pahala kebaikan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Karena memang yang di dunia ini semuanya fana, kecuali yang di sisinya Allah Subhanahu Wa Taala, itulah yang kekal. Oke teman-teman, matur nuwun, salam seduluran dari saya Agung dari Bantul, Yogyakarta. Yuk, matur nuwun.